Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi dengan saya Fernanda Prastika dari kelas 3A Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada video kali ini saya buat dengan tujuan untuk menuntaskan tugas perbaikan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan yang diampu oleh Pak Ade Andri Hendriadi M.Com. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi kita, yaitu e-gold. Nah, apa sih e-gold itu? Nah, e-gold adalah sebuah sistem pembayaran berbasis emas digital yang dioperasikan oleh Gold dan Silver Reserve Inc. Nah, e-gold ini memungkinkan penggunanya untuk memiliki dan mentransfer kepemilikan emas dalam bentuk unit mata uang yang disebut e-gold. Nah, pengguna dapat menukarkan e-gold dengan mata uang lain atau menggunakan e-gold untuk bertransaksi di internet. Nah, e-gold juga dapat mengacu pada sistem yang memperbolehkan pengguna untuk melakukan transaksi menggunakan emas digital. Namun pada Januari 2015, layanan e-gold ini dinyatakan ditutup. Sebelum ditutup, e-gold juga terlibat dalam beberapa kontroversi hukum terkait pencucian uang dan pengoperasian bisnis keuangan tanpa izin. Nah, e-gold didirikan pada tahun 1996 dan transaksi yang dilakukan melalui e-gold mulai berkembang pesat sejak tahun 2005. E-gold juga tidak menjual e-metalnya langsung kepada pengguna, melainkan melalui jasa penukaran mata uang digital. Nah, e-gold yang akan saya bahas kali ini yaitu terdapat pada layanan fintech yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada aplikasi Dana. Nah, pada Dana itu e-gold ini disebut dengan emas. Nah, pada Dana, fitur emas ini adalah layanan investasi emas digital yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual emas secara online. Emas adalah layanan nabung emas hasil kerjasama Dana dengan Peluang, sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan PT PG Berjangka yang terdaftar di Badan Pengawas Berjangka. Pengguna dapat membeli emas dengan minimal pembelian 0,01 gram dan dapat memantau pergerakan harga emas melalui aplikasi Dana. Selain itu, pengguna juga dapat mencetak saldo emas dan menukarnya dengan emas fisik melalui aplikasi Dana. Untuk mencetak emas fisik, pengguna harus mengisi formulir data dengan lengkap dan juga benar, serta mengunggah foto eKTP. Biaya pengiriman akan ditentukan berdasarkan lokasi pengiriman dan berat emas yang dicetak. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kekurangan emas pada aplikasi Dana ini. Nah, buat kelebihannya, yang pertama itu kemudahan dalam membeli dan menjual emas secara digital melalui aplikasi Dana. Yang kedua, pengguna dapat membeli emas dengan nominal yang kecil, mulai dari 0,01 gram. Yang ketiga, pengguna dapat mencetak saldo emas dan menukarnya dengan emas fisik melalui aplikasi Dana. Nah, perlu diingat untuk menukar menjadi emas fisik itu hanya dapat dilakukan di beberapa tempat saja, karena itu biasanya di pusatnya aja bisanya. Lalu untuk kekurangannya pada aplikasi Dana, yang pertama adalah biaya pengiriman emas fisik akan ditentukan berdasarkan lokasi pengiriman dan berat emas yang dicetak.
Lalu yang kedua, emas fisik yang dicetak harus diambil langsung di kantor peluang yang berlokasi di Jakarta. Nah, ini kenapa saya singgung sebelumnya mengenai emas fisik itu. Jadi emas fisik itu emang harus diambil di pusatnya, yaitu di Jakarta. Lalu yang ketiga adalah nilai emas dapat mengalami fluktuasi sehingga pengguna perlu memantau pergerakan harga emas. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai fitur-fitur apa aja yang terdapat pada emas dalam aplikasi Dana. Yuk kita simak. Oke, di sini dapat lihat saya udah masuk ke akun Dana. Nah, fitur e-goldnya itu ada di sini. Kita coba lihat semua. Terus tunggu sebentar. Nah, e-goldnya itu pada nih bagian keuangan, dia tertulisnya emas. Coba kita pencet. Nah, di sini udah terlihat ada pengertian-pengertian terlebih dahulu mengenai emas itu sendiri. Ada lindungan dana protectionnya yang jaminannya itu 100% uang kembali saat ada kendala bertransaksi dan proteksi kerahasiaan data pribadi. Lalu ini untuk jaminan emas fisiknya, jadi kepemilikan emas yang pasti dijamin karena bisa dicetak menjadi emas batangan. Nah, karena emas dalam Dana itu emang dia bisa dicetak dalam bentuk batangan gitu emasnya, gak cuma digital gitu. Tapi mungkin untuk pengambilan emasnya di beberapa tempat aja. Di sini juga pembelian emas itu didukung oleh treasury yang diawasi oleh Bapepti dan dijamin oleh ICH. Oke. Nah, di sini pertama ada pengenalan mengenai emas, yaitu keuntungan emas atau harga emas, cek emas yuk. Nah, ini saya belum pernah membeli emas sebelumnya di Dana ini, jadi kita coba kali ini ya. Oke, di sini kelihatan grafiknya. Jadi grafik harga belinya itu pada 12 Desember itu seharga 1029. Nah, ini juga kita bisa lihat 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan grafik harga jualnya juga terus meningkat ya. Nah, di sini juga harga jual terbarunya itu sebesar 995.000. Harga beli terbarunya 1 juta. Nah, coba kita beli emas dulu. Nah, cara belinya gini. Lalu kita mau beli 10.000 aja kali ya. Nah, 10.000 itu kita dapat 0,0097 gram. Coba kita beli. Nah, di sini ada konfirmasi dulu pembayaran dengan total harga 9.987.000 dengan jumlah beli emasnya itu 10.000. Tapi karena harga itu nggak pas di 10.000, jadi pembuatan harganya jadi 9.987.000. Oke, kita beli. Tara, kita sudah beli emas seharga 0,0097 gram. Dan nanti akan saya cross check terus mengenai perkembangan emas ini, apakah menguntungkan atau tidaknya. Nah, mungkin itu aja pengalaman saya mengenai pembelian e-gold. Mungkin dari kalian ada referensi lain mengenai aplikasi-aplikasi e-gold lainnya, tapi mungkin saya taunya di Dana ini aja. Oh ya, kalau nggak salah di Tokopedia juga ada sih untuk e-gold ini. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.